Halo, semangat. Gimana nih kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik. Saya Jessica. Dan saya Rama dari Praputra. Ya, ini hawanya panas banget ya sudah. Iya, bener panas banget. Menjelang apa ya? Menjelang apa ya? Pokoknya ada mau tahu nggak? Punya tuh tanggal 14. Nah, aku tahu. Apa? Aku tahu kayaknya. Apa? Hari Valentine dong. Bukan Valentine, bukan Valentine. Ini Valentine tau ini dan Kan ini biar ada biru coklat dong Rama. dapat dari siapa? Tapi bukan hadiah bapaknya. Bukan, dia salah jawabannya ini. Apa? Tahu? Kamu tahu? Mau tahu dong. Tanggal 14 itu ya mau ada pemilu. Oh, pemilu. Kamu milih siapa nih? Aku milih nomor Gak boleh juga. Gak boleh ya? karena itu berdasarkan Isi hati, jujur ya, rahasia juga ya. Namanya juga jujur. Langsung, umum, bebas, rahasia dan lupa adilnya ya. oh ya, adilnya juga ketinggalan ya. Ya, jadi kita ulang lagi ya teman-teman. Jubel itu kepanjangannya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kayak gitu ya, benar-benar ya kayak. Nah, karena kita kan mau pilih ya, perdana ya jadi. Perdana kita Gen Z. Kita udah umur 17 teman-teman. 17. Enggak, satu dulu. 17. Bukan satu gini Iya. ya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita masih bingung-bingung ya, kita butuh pencerahan nih, kayak kira apa ya? Ya, apalagi tips and triknya nggak sih? Ini perdana pertama kalinya kita Jadi, langsung aja nggak sih? Kita tanyakan ke dan Cici. Nanti kita langsung ke Bima dan Cici ya. Nah, itu bingung banget gak sih pilihnya presiden? soalnya tuh kemarin ya pas aku debat tuh mereka tuh di lapangan isinya keluar. Iya betul, jawabannya tuh kayak bagus-bagus Ya keren-keren menunjukkan kriteria pemimpin gitu loh. Iya, Udah gak bingung langsung tanya gak sih? Boleh, kita tanya ke Bima dan Cici ya. Ayo. Selamat siang Bu Bima, Bu Cici. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Baik. Kamu Baik. gimana kabarnya? Baik juga Bu. Panas nggak sih? Wah, panas banget Bu Bima, apalagi di Jember Bu. Wah, Kenapa? Kok panas banget di Jember? panas ini karena kita tuh sebentar lagi bakalan ada pemilu loh Bu Bima. Oh, panas hawa-hawa politik. Iya, betul. Iya, panas hawa politik. Emang kamu udah bisa milih kalau ngomongin politik? jangan salah, saya bisa loh Bu Bima. Oh, kamu udah bisa milih? Bisa, Bu. Milih siapa? Milih apa nih? Milih pacar atau milih Milih, di konsepnya gimana? pokoknya milih tit, Oh, milih tit. Maksudnya apa nih? Di sensor Oh, bukan di yang sensor. tahu kan Oh, soalnya iya. sesuai dengan hati nurani kita kan yang tahu. Bentar, apakah sudah usia 17 tahun? Nah, tuh, udah 17. Sudah, Bu, sudah 17 ya kita Oh iya, sekarang. Gen Z kan udah Iya, 17. Gen Z dong, Gen Z 17 tahun nih. Oke. Oh, kamu Gen Z? Iya, Bu, Gen Z. Kirain milenial. Oh, enggak ya Gen Z. Iya, Bu, Gen Z. Oke. Gimana Gen Z? Nah, saya mau tanya nih Bu, Gimana? menurut Ibu nih, yang dimaksud pemimpin itu apa sih Bu? Kan pemilu ini kan identik sama pemimpin. Iya, Nah, benar. pemimpin yang maksudnya pemimpin tuh yang kita harapkan tuh ya Bu, apa namanya, pemimpin yang bisa mengubah Indonesia. Katanya Indonesia 2045 Indonesia generasi emas. Ya, benar banget. Kita tuh mau Oke. jadi generasi emas. Nah, itu gimana Bu menurut Ibu sendiri? Pemimpin. Cici. Pemimpin. Ya, pemimpin. Pemimpin itu adalah individu yang mempunyai suatu wewenang yang formal dalam suatu organisasi. Itu dipilih untuk dipilih dalam suatu posisi tertentu. Itu adalah pemimpin. Nah, seperti yang akan kita lakukan dalam pemilu ini kan. Iya. Berapa 2 hari lagi ya? Yes, Iya. tanggal 14. Bertepatan sama Valentine ya, Ya, Rama? Valentine. Aku pengen sih kalau dapat coklat dari Dari siapa? Dari itu, dari dari bapaknya, siapa? Bu. Dari yang kamu pilih. Jadi suaramu seharga coklat aja. Murah banget loh. Enggak ada Ya, pokoknya boleh dari ya, itu. Bu. Ada pokoknya inisial itu dah. Inisial itu ya. Iya, Inisial. iya.
Jadi kalau saya tuh boleh nambahin nggak dari ini? Boleh. Itu kan kalau kamu nanya definisi pemimpin itu apa? Seperti yang dijelaskan oleh Bu Cici, itu kan as a person, individu gitu kan. Nah, jadi pemimpin itu adalah agent of change atau agen perubahannya. Jadi harapannya pemimpin itu siapa? Mereka yang akan membawa perubahan, entah itu dalam kepemimpinan, entah itu dalam pemerintahan, entah itu dalam hal apapun. Sama kayak kalian kan di OSIS, di APK kalian juga punya pemimpin kan, di mana mereka kamu harapkan menjadi agen-agen perubahan. Kalian ini kan dibilangnya agen-agen perubahan, pemimpin masa depan kan gitu. Nah, jadi tuh kalau definisi pemimpin sama seperti yang dibilang Bu Cici, mereka orang yang mengatur gitu ya sebuah kelompok-kelompok tertentu dan mereka menjadi agen-agen perubahan gitu sih. Jadi pemimpin itu agen perubahan lah. Punya suatu wewenang. Ya, punya kekuasaan. Oh, berarti itu diibaratkan bisa dibilang kayak raja gitu ya, Bu? Hah? Pemimpin. Raja. Iya. It's a two different concept I think. Kenapa, Bu? Nggak tahu Inggris. Oh, sorry, oke. Itu kayaknya dua konsep yang berbeda. Iya, raja itu adalah seorang pemimpin. Tapi kan kalau konsep yang raja, as you learn in your history studying, ya kan, kamu belajar sejarah dong. Iya, Dimana pasti. konsep raja itu adalah mereka memimpin dengan cara yang sangat otoritarian, kan kayak gitu. Dimana dia dipilih berdasarkan pewarisannya, keturunannya. Sedangkan kalau di hari ini kepemimpinan itu kan didapetin dong, achieving, ya atau enggak sih? Kalau di sosiologimu kan ada tuh yang kayak gitu, ya nggak? Iya, bener. Belajar nggak? Belajar. Ya, nanti gua aja sekarang nih, kalau mau itu, kok kamu mukanya kayak gitu nggak dong? Ada Bu Anita ya yang ngomong gitu. Ibu guru sosiologi yang siap nyelepet kamu kalau nggak ya? Oke, Iya. terus gimana? Apa? Nah, terus itu kan pemimpin kan pasti punya ciri-ciri nih, Bu. Nah, Kriteria, ya kriteria. kriteria. Kalau dari saya sendiri tuh ya, Bu, ciri-ciri pemimpin yang saya harapkan nih, pastinya itu adil. Adil nomor satu. Kalau nggak adil kita itu. Gitu. It's your right. Kalau Bu Cici, kriteria pemimpin yang Bu Cici mau Yang pertama harus jujur, ya kan? Sama kayak Yang kedua dapat dipercaya, ya kan? Yang ketiga apa? Memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, bagaimana rakyatnya ke depannya? Ya kan? Nanti timbul demo. Itu kan apa? Karena tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Itu yang harus kita pilih. Yang mana yang cocok? mana sih yang sesuai dengan kriteria itu kan masing-masing orang buat saya punya kriterianya sendiri-sendiri dong dalam kepalanya masing-masing. Kriteria Raka, kriteria Stella, kriteria saya, kriteria Cici tentu akan berbeda, tapi kita punya satu goals yang sama. Kita punya pemimpin yang amanah, punya pemimpin yang jujur, punya pemimpin yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyatnya, hak-hak masyarakatnya, dan pemimpin yang bisa minimal itu mimpin deh masyarakatnya menuju ke arah yang lebih baik, yang membawa kesejahteraan buat semuanya, kan kayak gitu ya nggak sih? Itu adalah goals yang kita mau kan, walaupun mungkin kan oh aku maunya yang kayak gini, tapi kan pasti in general termnya we wanted the same thing kan kayak gitu ya. Kamu kayaknya agak bingung yang punya tanggung jawab gitu kan. Berarti kita ini adalah suara ya, Bu, suara yang bisa menentukan masa depan Indonesia. Oh jelas banget, semua suara orang-orang yang sudah bisa memilih, yang udah punya KTP, yang udah jadi DPT, daftar pemilih tetap gitu ya, itu adalah suara-suara yang sangat berharga sekali. Maksudnya kayak gini, kalau anak kelas 11 kemarin, they learn bahwa di projectnya mereka belajar ada namanya satu suaramu, belajar suara demokrasi, bahwa satu suaramu sangat berharga, di mana itu kita gunakan untuk memilih ketua OSIS pada saat itu. Dan ini konsep yang sama banget untuk pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD, kan kayak gitu. Itu sama semuanya konsepnya, bahwa satu suaramu itu berharga banget. Kenapa kayak gitu? One of your voice itu bakalan make it change untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana negara ini akan dibawa? Bagaimana kamu memilih pemimpin ini? Misalkan kamu udah skeptis banget kayak tiga-tiganya, para tiga toh, nggak ada yang bisa dipilih. Pilihlah yang minimal bisa memenuhi kriteria yang minim banget untuk kamu, atau paling nggak yang bisa membawa aspirasinya kamu, kan kayak Yang penting nggak boleh golput. betul, Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. No. Kalau golput diapain?
Kalau golput diapain? Ya, namanya warga negara yang tidak nah, kalau dari Iya, segi kan? itu kan kamu menjadi warga negara yang nggak baik gitu, karena kamu tidak menggunakan hak pilih Iya. hak suara. Dan kalau buat saya ya, ketika orang golput, ya kamu nggak bisa juga do something kayak kritik kayak kenapa pemerintahnya kayak gitu, dan you can just adalah kenapa kamu nggak mau milih waktu itu? Iya nggak sih? Iya, benar. Iya dong, harusnya kan gitu. Kalau saya itu kan tentu akan ada orang yang pemikirannya beda dong. Ya nggak apa-apa, daripada kan kalau bahasanya sekarang di sosial media gitu ya, as you know that, bahwa ada yang namanya laissez-faire deh, di mana-mana tuh nggak ada laissez-faire. Everyone will be evil, kan kayak gitu. Semuanya akan menjadi penjahat pada akhirnya, semuanya akan menjadi apa ya, setan gitu loh bahasa kasarnya itu kan. Tapi kan kita pilih orang yang terbaik dong, yang menurut kita mewakili apa yang menjadi aspirasi kita. Gen Z hari ini tuh kan banyak banget terpapar dengan teknologi gitu ya, anak-anak muda kayak kamu ya. Apalagi di pemilu 2024 ini hampir 55%-nya itu adalah pemilih muda dan pemilih pemula. Pemilih pemula itu kayak kalian yang masih baru, mungkin 17 tahun. Nah kalau pemilih muda itu anak-anak Gen Z yang udah berdua, terus atau teman-teman saya yang milenial gitu ya kan, itu namanya pemilih muda, di mana pemilih muda dan pemilih pemula ini mereka punya banyak suara di situ. Makanya kenapa sih kalau kamu lihat banyak banget tim ses yang engage-nya ke media sosial, entah itu lewat TikTok, entah itu via Instagram, kayak gitu. Ya karena itu tadi, itu untuk menggait suaranya kalian sebagai seorang pemilih muda, pemilih pemula. seperti topiknya kita hari ini. Iya, kan topiknya kamu hari ini adalah pemilih pemula. Terus ya Bu, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan Bu Hima sempat nyebutin kalau misalnya kriteria pemimpin tuh harus amanah, terus harus mensejahterakan hidup rakyatnya nih. Nah, itu kalau semisal nih pemimpin tersebut itu gak amanah, terus gak bisa mensejahterakan hidup rakyatnya ini. Nah, itu apa boleh kalau semisal dari rakyatnya sendiri itu mereka itu kayak berontak gitu loh Bu? Boleh dong, makanya kenapa demo diizinkan? Iya. Menurutmu kenapa di 2019 ada demo besar? Kenapa di tahun 1998 ada sebuah reformasi yang terjadi? I think Gen Z like you need to learn about the reformation. And something you need to learn how the youth change our nation, our country kayak gitu. Itu tuh it's happen di tahun 1998 bahwa anak-anak muda pada saat itu at that time mereka melakukan perubahan dari masanya Orde Baru, mereka berubah ke reformasi. Di mana mereka melakukan banyak perubahan karena apa ya? Karena mereka merasa bahwa pemerintahnya korup, pemerintahnya nggak sesuai sama yang mereka mau. Dan siapa yang make a change? Ya anak-anak mudanya, the youth generation-nya kan kayak gitu. Makanya kalian as a youth generation, you need to do that kayak gitu loh. In my opinion. Itu hak kalian, hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Undang-undang. Boleh kok, demo itu diizinkan, diperbolehkan. Kamu boleh nanya ke bulan kita. Kayaknya kalau anak fisik itu diajarin demo, kalau kuliahnya tuh salah satu mata kuliahnya adalah mereka boleh berdemonstrasi. Kenapa kayak gitu? It's one of the part kayak kamu menyuarakan pendapat, menyuarakan hakmu kayak gitu. Karena kadang pendapat kita kan nggak didengar kalau kita diem-diem aja gitu. Iya nggak apa, kamu boleh berdemo. Makanya kalau di hari ini saya melihat anak-anak muda yang kayak jarang demo kayak ngapain aja bro, bobo cantik aja. Iya, jadi demo itu ada term and condition-nya. Nggak main kamu gitu ya, nggak juga, ada izinnya dulu. Kamu harus punya izin. Nah, terus kayaknya juga kalau saya ini ya, untuk saran saya buat para pemilih muda, kan kamu bilang tadi gimana nih Bu buat kita yang masih muda dan pemula. Saya punya sebuah website yang lumayan cukup bagus untuk kamu bisa lihat. Namanya adalah Bijak Memilih ID. Di situ kamu akan di website tersebut gitu ya, orang-orang ini yang mengkurasi adalah orang-orang yang memang punya kompetensi di dalamnya. Dalam Bijak Memilih ID kamu akan digambarkan secara cukup gamblang dan jelas tentang 3 pasangan calon ini. Karena kita ngobrolinnya tentang presiden ya, bukan tentang DPRD dan teman-temannya.
Kamu akan melihat dengan jelas bagaimana background checknya si pasangan calon ini. Ingat, ketika kamu akan memilih orang yang akan menjadi pemimpin kamu, kamu butuh banget untuk melihat siapa dia, asalnya dari mana, bagaimana kehidupan sebelumnya, apa sih yang dia lakukan. Itu namanya background checking. Dan we need to do that. It's a matter. Itu penting banget, gitu. It's an important thing to do. Jadi, di bijak memilih ID Ina, kamu nanti akan dikasih gambaran yang sangat jelas mengenai 3 pasangan calon tanpa ada keberpihakan sama sekali. Jadi ini website yang emang benar netral banget, dan buat saya kalian anak-anak muda harus banget tahu. Biar nggak cuma keinget sama TikTok tertentu, kata wanita tadi jangan cuma yang gini-gini aja gitu ya. Jadi kamu bisa engage sama hal-hal lainnya gitu. Karena kan kalau saya lihat di pemilu di hari ini, karena kalian adalah target marketnya, mereka membuat itu se-fun mungkin gitu kan, dengan cara-cara yang memang kamu suka, entah dengan gitu-gitu kan. Even though I didn't know how to do it kan, gitu kan. I think they do that kayak gitu. Boleh namanya demo itu boleh, Betul. ya kan? Sesuai ada dasar hukumnya apa, pasal 28, ya kan? Menyampaikan pendapat. Kamu diizinkan untuk melakukan demonstrasi, itu ada dalam undang-undang. Jadi ya Stan, kalau yang barusan disampaikan sama Bu Hima sama Bu Cici itu kriteria pemimpin itu yang pertama harus jujur, Ya. yang kedua amanah, ketiga itu harus Memperhatikan kesejahteraan Ya. rakyatnya. kalau nggak sejahtera rakyatnya boleh Demo. Jadi kita boleh demo. Boleh dong. Saya di sini nggak cuma diizinkan berdemo. Ingat loh, kalau buat saya kan kamu nanya kriteria pemimpin yang saya mau. Pertama, dia memperhatikan bagaimana dia memandang perempuan, bagaimana dia memberikan kesejahteraan ke perempuan, bagaimana cara dia memandang tentang kesetaraan gender, bagaimana dia membingkai para pekerja. Saya dan Bu Cici adalah pekerja, walaupun kita adalah pekerja pemerintah gitu ya, tapi saya tetap pekerja dong. Jadi itu matters banget buat saya, bagaimana orang-orang ini akan melihat itu. Kemudian bagaimana mereka melihat isu lingkungan hidup. Kenapa itu penting? Kita hidup dalam alam, loh. Kita mengalami El Nino cukup panjang di hari ini, di tahun ini. Kenapa? Karena climate change, kan kayak gitu. Kita bukan lagi climate change, tapi climate crisis, kan kayak gitu. Krisis iklim. Nah, berarti kan kita harus milih pemimpin yang juga bisa dong membawahi semua ini. Bagaimana dia melihat perempuan dan anak-anak, bagaimana dia melihat pekerja, bagaimana dia memilih untuk kebijakan lingkungannya, kan kayak gitu. Itu penting banget untuk kita tahu gitu. Jadi apa namanya kriteria dari setiap orang itu berbeda-beda ya Bu. Jelas. Tadi kalau dari Bu Hima sama Bu Cici kan yang pertama itu ada amanah, terus jujur, memperhatikan rakyatnya. Kesehatan. Ya, terus Bu Hima tadi tuh apa namanya ya, menambahkan kalau kriteria dari pemimpin ini harus memperhatikan wanita. Iya dong, masuk. Terus memperhatikan pekerja. Iya. Khususnya apalagi kesejahteraan PNS. pekerja. Enggak, bukan PNS, maksudnya gini. Dalam artian kesejahteraan pekerja, semua pekerja, bukan hanya PNS. Gini maksud saya. Guru itu pekerja, buruh itu pekerja, semuanya adalah pekerja. Kalau kamu baca kembali di tahun 2020, pemerintah itu mengesahkan yang namanya, sebenarnya di tahun 2019 mereka mengesahkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak banget hak-hak pelanggaran buruh sebenarnya. Kalau dari pandangan saya ya, adanya pemutusan kontrak yang tidak resmi dari perusahaan, bahwa mereka nggak harus ngeganti uang pesangonnya. Ya benar banget, omnibus law atau undang-undang cipta kerja itu. Nah itu kita juga harus tahu dong tentang itu, bahwa kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat, gimana kebijakan itu dibuat untuk kita, dan kita yang mengalami itu kita harus tahu gitu. Nah jadi kalau Raka bilang kesejahteraannya PNS, enggak, bukan di term itu, maksudnya adalah di term pekerjanya secara keseluruhan gitu. Berarti maksud dari Bu Hima ini saya paham nih Bu, memperhatikan pekerja yang dimana pekerja ini cakupannya itu luas ya Bu. Benar banget. Pintar nggak Bu saya? Pintar. Kalau nggak pintar kayak dia sama 3 sih ya. 100 ya Bu kalau Enggak sih, kayaknya saya nggak ngajar soalnya. bukan ngajar Bu. Enggak dong, saya nggak ngajar kamu. Wah sedih sih. Oh iya, sorry ya.
Ibu. Terus? Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya tadi Bu Hima sama Bu Cici sampaikan, kan setiap orang kan punya kriteria pemimpin Ya. masing-masing. Nah, tapi kita tuh tetap satu tujuan, satu goals, yaitu tercipta adanya pemimpin yang bisa membawa negara kita tuh tercipta Indonesia itu Ya. maju. Benar, menuju kalau katamu tadi Indonesia Ya, emas emas. 2045. Gitu kan. Nah, terus kita kan tadi tuh ya Bu, di awal Bu Cici sempat nyinggung tanya kan kita umur 17, umur 17. Nah, terus tanggal 14 ini kan mau pemilu ya Bu. Iya. Nah, itu kita kan baru umur 17 tahun. Ya. Nah, Perdana. perdana milih ini. Ya. Dari Bu Cici sama Bu Bima sendiri tuh apa ada trik Trip, Ya. jalan-jalan dong kalau trip. Tips, Tips. I think you Tips. tips is just tips and trick? tips and trick buat pemilih muda. Iya. Background checking. Jangan kebawa media sosialnya, jangan kebawa persona dan brandingnya mereka. Tadi saya udah sempat mentionin tentang bijak memilih ini. Percayalah pada para akademisi, bukan pada influencer dan artis. Kenapa kayak gitu? Karena harusnya kalau kita mau negaranya bagus ya kita pakainya sama cendekiawan, sama orang-orang yang memang punya keilmuan di situ, bukan sama influencer. It's on my opinion itu seperti itu. Mungkin kalau Bu Cici gimana Bu tipsnya untuk anak-anak yang Iya. muda? Perlu diketahui juga bahwa untuk pemilu yang pemula ya, kalian kan mempunyai hak pilih aktif. Iya. Syaratnya sudah usia 17 tahun. Kalian kan sudah 17, berarti mempunyai hak untuk memilih. Nah, di sini nanti adalah pemilihan presiden. Ya, tidak Iya, pilek, pilek. Iya, pilek. pilek dan pilpres. Di mana nanti kalian itu ada 5 ini ya. Ada Ada 5 kata suara yang suara. beda. Jangan sampai keliru. Ya, warnanya seperti pelangi ya. Bu. Hijau, Jawab kuning. hijau, biru, merah, kuning, Sama abu-abu. Banyak banget ya. Wah, Gak usah bingung duluan, tenang aja. Dan itu waktu kamu datang ke TPS, tau TPS dong, Iya, tempat pemungutan suara, tempat pemungutan suara itu nanti pasti di situ akan dijembreng semua gambar, gitu kan. Kamu akan tahu bahwa oh milih yang ini, milih bapak ini, milih bapak itu, milih om yang ini, milih tante yang itu, ya. Yang jelas tante Hima nggak ada di situ. Jadi kamu jangan nggak ada pada tante Hima di situ ya. Gitu sih. Gimana? Itu ya Bu, kalau semisal dari kita itu apa namanya nyoblos kan ya Bu? Ya. Nah, nyoblosnya itu suaranya nggak sah. Nah, itu gimana Bu? Itu tidak sah itu mungkin 2 coblosan. Iya. Iya kan? Nah, itu coblos yang tengah. Coblos yang- Misalnya coblos itu satu kali. Satu kali. Iya. Nggak yang dus gimana kan? Itu sih kayak dendam ya kalau Misalnya yang abu-abu. Iya. Gambarnya paslon-paslon itu kamu pilih yang mana? Iya, kamu Coblos aja. colok aja nih. Misal nih kita pulpen nih, ini ada kertas. Ini jangan gitu Raka. Kalau kayak gitu, namanya kamu dendam itu sama orang ya. Saya apa belum bilang? Bu, bismillah. Saya belum. Kertas pemilu. Iya. Lu baru apa kan? Langsung umum bebas rahasia. Kita rahasia aja. Jujur Jujur deh. Masuk bilik itu kan tak boleh Gak boleh lihat-lihat, kamu gak boleh ngobrol sama style kamu pilih yang tadi kan discuss kan ya enggak lah even kayak Bu Cici sama suaminya juga gak mungkin discuss ya kamu pilih yang mana itu juga enggak Bu Hima juga gitu gak mungkin nanya kayak kamu pilih yang mana aduh kok milih yang itu kan mungkin saya gak akan nanya gitu kayak selfie di tempat itu juga gak boleh aku pilih yang ini itu namanya yang hijau itu milik DPRD kota, biru DPRD provinsi, merah DPD RI, Ya. yang kuning itu DPR RI. Nah, siapa? Ada Demokrat, ada Semarang itu ya. Oh, Demokrat kalau dia udah Demokrat ada Golkar, ada Golkar, ada PDI, ada Gerindra, ada PAN gitu kan, ada Nasdem gitu kan. Pokoknya banyak banget ya. Ya kan partai yang ikut pemilu di tahun ini tuh kalau nggak salah itu
nasional, untuk skala daerah, as an example, misalnya kayak di Aceh, mereka punya partai sendiri yang mewakili daerahnya. Dan kalau saya ya, gitu, ada partai-partai baru, contohnya Partai Buruh. Partai Buruh tuh warnanya kayak Shopee orange. Dimana Partai Buruh ini buat saya dia menyuarakan banget tentang kesejahteraan para pekerja, para buruh. Dan perwakilan dari Partai Buruh itu mereka banyak-banyaknya adalah wakil-wakil dari pinggiran, orang-orang yang memang nggak punya apa ya, nggak modalnya nggak besar resourcesnya. Contohnya kayak saya pernah baca di Project Bambu lalu itu orang dari Gojek, terus ibu-ibu pekerja rumah tangga, kayak gitu. Jadi kayaknya buat saya kalian ini kan masih ada hari Senin, Selasa ya, ada Rabu, bisa dipelajarin. Kamu cari banyak-banyak, jangan kebanyakan nonton TikTok, ya. Kamu jangan kebanyakan gini aja. Apalagi lagunya salah satu partai yang nyangkut banget gitu. Itu jangan dulu ya, karena ini masa tenang. Jadi silakan kamu mencari deh, Mempelajari. iya, dicari semuanya yang pengen. Terus ya Bu, saya tuh pernah ya Bu dari TikTok. Nah, buat kertas pemilunya itu ya Bu, katanya apa benar itu nggak ada gambarnya? Maksudnya gambar orang yang nyaleknya. Kalau di DPRD saya nggak ada, nama aja. Jadi kalau yang ada gambar paslonnya tuh cuma presiden sama wakil presiden doang. Berarti buat jajaran kayak misal DPR, DPR daerah, DPR RI kayak gitu nggak ada Bu? Enggak, saya tahun 2019 nggak ada ya sih, nggak ada. Tapi cuma ada nama-namanya aja. Jadi ingat-ingat namanya siapa nih yang mau dipilih. Misalkan, oh aku mau milih Hima Karima, ya udah pilih aja yang namanya Hima Karima. Cari deh tuh sampai dapat partai apa, partai Michiku Ibinio kayak gitu ya. Kalau nyoblos kasih apa Bu? Oh, nyoblos nggak siapa? Kasih tinta dong, tinta bos. Boleh lo tintanya dicelup di mana aja. Saranku bisa sih. Nggak ada yang kasar gimana? Nah, terus tadi kan Bu Cici kan sempat ngebahas sedikit nih tentang pemilu. Nah, pemilu ini nggak cuma presiden aja ya Bu? Nah, ada DPRD, DPR. Nah, itu saya sama Sarah tuh mau tahu perbedaannya, Star. Iya. Soalnya kita bingung ya. Iya, bingung Bu. Bedanya itu apa? Pilpres sama Pil. Iya begitu Bu. Mereka bingung. Kalau bingung pegangan kan aja. Pegangan gitu kan nih. Kalau pilpres ya memilih presiden dan wakil presiden. Kalau pileg itu adalah memilih anggota legislatif mulai dari DPRD, DPR tingkat 1, tingkat 2 itu yang dipilih. Nasional dan daerah. Kan ada DPD, ya kan? Itu wakil-wakil daerah. Itu maksudnya yang tadi Bu Cici bilang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu gimana? Di DPR, jadi itu ada DPRD, DPR daerah. Kamu tahu kan DPR di bundaran Jawa tuh, namanya tingkat 2. Kota. Nanti ada kabupaten, ada provinsi. Jadi provinsi itu yang kalau di sini Surabaya ya, aku bingung sih. Surabaya, aku di mana ya? Di mana? Oh ya di Surabaya gitu ya. Lupa kalau di Jakarta. Kalau DPR, jadi DPR RI kan, DPR RI itu yang di Jakarta. Kamu milih yang apa ya? Saya nggak pernah lihat ya kalau di sini. Ya kayaknya udah sekarang kan kayaknya juga kalau peraga kampanye udah pada turun ya dalam masa depan. Jadi seperti yang dijelaskan sama Bu Cici bahwa perbedaan itu signifikan banget. Yang satu milih legislatif, yang satu milih eksekutif. Jelas fungsinya beda. Udah tahu dong di PKN-nya. Balikin kamu kesek gitu. Nah, terus itu yang cara milih atau mencoblosnya itu gimana? Ini enggak? Serius? Tinggal gitu aja Bu. Jadi nanti kalau itu presiden, itu akan ada fotonya. Milih deh, misalkan, oh aku pengennya milih Bima. Oh di sini deh. Oh ya bisa gambarnya 4 ya. Ya udah, kamu mau milih gambarnya Bu Hima di nomor 4. Pilih A ya, udah di situ sekali aja. Nggak boleh coblok-coblok ini Ya, jangan itu kayak kalau lagi mau nyantet orangnya gitu loh. Jadi bagian gambarnya ya. Iya dong, gitu. Kalau presiden ya, kalau DPR itu biasanya di bagian namanya. Misalkan
Nomor 1 lo Hima Karima, udah pilih, oke pilih Hima Karima. Jadi lo surat suaranya untuk DPR itu bakal gede banget. Iya, katanya besar banget ya, bukan? Iya. Kayak apa? Kalau sejajar, iya sih kayaknya. Karena tahun 2010 tuh kayak banyak banget kan, karena partainya banyak, orangnya banyak. Jadi waktu itu kalau saya boleh jujur, saya pilih DPRD waktu itu saya pilih yang ganteng karena saya ingat nama yang oke. Kerjanya nggak tahu saya gitu ya. Jadi yang ganteng. iya yang ganteng. Kamu jangan ikutin saya ya, itu bodoh soalnya. Pilihlah orang yang bisa mewakili kamu. DPR kan kerjanya, dia kan sebagai perwakilannya kita gitu. Jangan kayak Bu Hima goblok kan yang ganteng gitu. Berarti kalau gitu kita tuh harus lihat visi misinya. Ya jelas dong, menurutmu. Masa kamu meremuncak Kayak milih jawaban seperti ya makanya memang kamu lagi pilih jawaban soal yang kamu ucap-cip itu. Apalagi Nah, kan harapan Bu Guru nih untuk presiden selanjutnya. gimana sih harapannya? Bisa mengadakan suatu perubahan. Betul. Suatu perubahan yang kita harapkan apa? Iya. Ya, kepada presiden yang amanah tadi apa saja? Jadi perubahan, dia bisa membawa ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena kan katamu tadi kamu sudah berharap bahwa di 2045 tuh bisa terwujud Indonesia emas gitu ya. Berarti kan harapannya punya pemimpin yang bisa mewujudkan itu. Gimana punya pemimpin itu ya yang mana yang bisa membawa visi misinya dia gitu. Dan nggak hanya cuman kebijakan itu diwujudkan secara benar gitu kan. Kebijakan itu memperhatikan masyarakatnya, rakyatnya seperti apa gitu. Jadi tuh bagaimana harapan saya sebagai seorang pemimpin, saya jujur saya pengen punya pemimpin yang bisa amanah, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan, pemimpin yang memperhatikan bagaimana perempuan dan anak-anak, bagaimana saya pengen punya pemimpin yang memperhatikan tentang isu lingkungan dan kesehatan. Itu penting banget menurut saya. Itu kalau menurut saya. Karena kan kita bilangnya mau terwujudnya Indonesia emas 2045, berarti itu semua harus terpenuhi dong. Gimana kalau lingkungannya rusak? Gimana kalau kesehatannya nggak terpenuhi? Gimana kalau pendidikannya nggak tercukupi? Apakah itu bisa terwujud? Karena kita kan negara kaya. Iya. Betul. Kan kita namanya negara yang punya banyak sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga banyak. Kan sekarang kita juga lagi mengalami yang namanya bonus demografi kan kayak gitu. Itu kan harusnya bisa dimanfaatin dong kan kayak gitu. Apakah kamu sebagai generasi saat ini hanya menjadi sebuah pendulang suara aja atau kalian memang punya peranan di dalamnya kan kayak gitu? Itu kan juga itu dipikirkan untuk kalian. Apakah kamu nanti akan punya peranan di negara ini atau jangan-jangan kamu sama seperti orang-orang di hari ini yang masih bingung harus seperti apa dan bagaimana kan Punya peranan dong. betul kan kalian adalah yang Indonesia. betul banget the generation is the apa ya yang meneruskan bagaimana negara ini akan dibentuk. Maksudnya dalam artian entah itu kamu nanti yang akan menjadi pemimpinnya, entah itu kamu nanti yang akan memilih pemimpinnya kan kayak gitu. Makanya pilihlah dengan bijak apa yang akan kamu pilih. Orang-orang yang akan kamu pilih itu adalah orang-orang yang akan membawahi kamu di 5 tahun ke depan atau bisa jadi di 10 tahun ke depan. Kita kan nggak pernah tahu. Dan itu adalah masa-masanya kalian untuk menikmati kebijakan itu kan. Kamu nggak bisa lari kan. Kan kamu nggak bisa ganti warga negara, duitnya nggak cukup banyak kan buat ganti warga negara ke Kanada gitu kan nggak cukup banyak ya. Oh, kalau gitu ganti, maksudnya ganti apa namanya bayar keluar. Ya iyalah, Kanada tuh bayar ganti warga negara kan. Kalau di Kanada ya yang saya tahu, kalau di Amerika untuk dapat green card nggak segampang itu, nggak segampang itu. Soalnya Bu, kalau setahu saya kalau misalnya tentang mau ganti kewarganegaraan itu ada yang bilang kalau gratis. Terus apa? Itu kalau green card di Amerika itu prosesnya panjang banget. New Zealand juga sama, tapi kalau di Kanada, kalau setahu saya gitu ya, Kanada itu emang menyediakan untuk mereka yang mau menjadi warga negaranya, tapi you need to pay. Oke, udah lanjut di episode selanjutnya. Iya. Skip ya. Iya, skip. Jawaban 3T itu nanti Iya, kita 3T. lanjutin di live bersama Bu Hima selalu harapan saya. Makanya kalau mau gitu ya, gunakanlah hak suaramu dengan baik, pilihlah mereka yang akan mewakili kamu, mewakili aspirasimu sesuai dengan hati nuraninya kamu, itu adalah yang penting. Jangan kemakan sama gimmick, jangan kemakan sama hoax yang beredar, jangan kemakan sama
persona yang mereka tebar di media sosialnya. Jangan golput. Dan yang paling penting jangan. Oke, kalau kamu nggak, dah. Terima kasih. Iya, Terima makasih. kasih banyak ya obrolannya. Waduh, setelah aku jadi ini dapat pencerahan Iya. setelah tahu dari Bu Bima sama Bu Cici gimana tips sama trik Ya, semoga nih Gen Z nggak bingung-bingung Iya, lagi ya buat milih ya. Iya, bener banget. Apalagi katanya Bu Cici sama Bu Bima tuh kan pasti nanti bakalan ada kertas tuh banyak banget. Aduh, besar lagi. Cuma 5. Cuma lima. Besar sih. Cuma 5. Bingung deh nanti tuh enggak kok, tenang aja. Kalian kan anak-anak yang engage sama media sosial, googling lah, jangan males. Brandly dibantah, astagfirullah mulut aku. Ya, selamat siang ya semuanya, have a good day. Dan selamat melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya generasi. Makasih Bu Bima. Makasih banyak ya. Nah, tadi seru banget ya perbincangan kita sama Bu Bima dan Bu Cici ya. Bener seru banget. Terus sampai nggak kerasa gak sih sekarang udah jam 2 aja. Itu harapannya semoga Gen Z nggak bingung lagi ya buat milih presiden selanjutnya. Bener sih, yang pasti jangan golput. Nah, itu nggak boleh banget Ya, gak boleh banget ya sih. Nah, jangan lupa ya teman-teman saksikan episode podcast kita selanjutnya. Tunggu. Ada jargon Apa tuh? nih. Dan Jargon. apa judulnya? Tingkatkan kesadaran, Jadilah pemilih yang bijak. jangan sampai salah pilih. Bye-bye. Bye bye.